Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Mukhtarul Fatah An-Nadwi, Taqiyuddin Ja'far Saifullah, dan Muhammad Faiz Widya Putra Hardianto akan menjelaskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak kami yang eh, di dalamnya adalah top up gaming. Di sini pendahuluan terdapat tujuan penulisan pendahuluan, yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. SKPL ini bertujuan untuk menjadi acuan atau panduan bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak selama dalam pengembangan perangkat lunak dibangun. Dokumen SKPL ini berisi spesifikasi kebutuhan lengkap tentang simulasi perangkat lunak penjualan top-up gaming yang sedang dikembangkan. Bagi pihak pengembang SKPL ini berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan perangkat lunak dengan mengetahui semua kebutuhan yang akan dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang pengguna inginkan. Sedangkan untuk pihak pengguna adalah dengan dapat melihat simulasi perangkat lunak serta mencatat spesifikasi yang dikembangkan dan dapat memberi kontribusi harapan yang diinginkan dari sisi pengguna. Untuk lingkup masalahnya, perangkat lunak yang akan dibangun merupakan perangkat lunak untuk transaksi top up diamond game. Perangkat lunak ini diharapkan mampu menangani pertama dapat menangani interaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi top up game dengan cara login dan mengakses perangkat lunak. Untuk yang kedua dapat melayani transaksi top up gaming dengan maksimal transaksi $1 juta per hari. Kemudian ketiga dapat menangani transaksi dengan berbagai metode pembayaran seperti e-wallet, virtual bank maupun pulsa. Dan yang terakhir, dapat menyimpan log transaksi yang telah dilakukan pengguna. Perangkat lunak tidak menangani koneksi komunikasi dengan pihak bank atau e-wallet tertentu, kemudian tidak menangani juga untuk permintaan layanan yang berhubungan dengan server aplikasi lain. Oke, untuk selanjutnya adalah referensi dokumen acuan yang digunakan dalam informasi ini dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk deskripsi umum dokumen. Dokumen SKPL ini memberikan spesifikasi produk yang akan dibangun dan sesuai dengan kebutuhan yang diberikan oleh pihak pengguna, serta kesepakatan dari pihak pengembang. Sistem penulisan dari dokumen ini meliputi pertama tujuan penulisan dokumen, lingkup permasalahan, glosari, referensi, perspektif dan fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan, asumsi dan kebergantungan, kebutuhan antarmuka, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, deskripsi data, atribut, kualitas perangkat lunak, dan matriks keturunan. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Faiz, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Taki. Berikutnya adalah deskripsi global perangkat lunak. Yang pertama ada perspektif produk, di mana perspektif produk yang dibuat merupakan perangkat lunak yang dapat diakses melalui website. Sebagai simulasi website, ini dapat digunakan untuk mengecek harga normal diamond pada sebuah game, melakukan transaksi, serta melihat log transaksi. Server data akan langsung terkoneksi dengan operator, jadi setiap transaksi akan berhubungan dengan operator dan sistem yang telah diatur sedemikian rupa. Yang kedua adalah fungsi produk, di mana perangkat lunak top up game mempunyai beberapa fungsi utama, seperti yang pertama, transaksi pembelian diamond game, yang kedua, cek harga diamond game, yang ketiga, pembelian secara real time, dan yang terakhir, mendapatkan iklan dari e-wallet untuk bonus diskon pembelian. Yang selanjutnya ada karakteristik pengguna. Perangkat lunak ini digunakan oleh dua jenis pengguna, yaitu pembeli dan operator. Pembeli dapat melakukan pembelian dan cek log transaksi cek log transaksi, sedangkan operator dapat masuk ke layar administrasi server dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang selanjutnya ada batasan-batasan produk. Yang pertama, minimal pembelian 5 diamond. Yang kedua, hanya terdapat satu jenis mata uang, yaitu Indonesian dollar. Yang ketiga, pemeriksaan kondisi server dan stok diamond dilakukan operator secara manual. Yang keempat, transaksi akan dirahasiakan dan tidak dapat dipublikasikan oleh pihak pengembang supaya dapat menjaga keamanan privasi pengguna. Dan yang kelima, perangkat lunak harusnya kebal dengan serangan hacking untuk menjaga keamanan data dan transaksi pengguna. Dan yang terakhir, ada asumsi dan kebergantungan. Yang pertama, perangkat lunak ini dapat berjalan di website, PC, ataupun Android, asal terkoneksi dengan internet. Yang kedua, tersedianya koneksi antara pihak pengembang dengan pihak distributor. Yang ketiga, pengguna diwajibkan mempunyai alat pembayaran dan nominal yang telah ditentukan seperti e-wallet, bank, atau pulsa. Dan yang keempat, perangkat lunak hanya dapat diakses oleh operator dan pelanggan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Mukhtarul Fatah An-Nadwi. Yang bersangkutan dipersilakan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi rinci kebutuhan.
Bagian ini merupakan bagian yang berisi tentang semua kebutuhan yang akan diperlukan dalam perancangan perangkat lunak ini. Kebutuhan perangkat lunak tersebut meliputi kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan data, dan atribut kualitas produk. Kebutuhan antarmuka eksternal. Pengguna perangkat lunak ini merupakan pelanggan yang beragam dengan umur dan pengetahuan yang bervariasi, sehingga rancangan antarmuka perangkat lunak akan dibuat dengan semudah mungkin untuk dipahami. Karena perangkat lunak akan diakses menggunakan website atau software, maka semua input dapat dimasukkan dengan keyboard dengan atribut internal. Selain itu, log transaksi akan secara otomatis muncul setelah pelanggan melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu antarmuka perangkat lunak. Perangkat lunak yang akan dibangun akan secara langsung dapat mengakses basis data pada sebuah perangkat lunak yang telah disinkronkan oleh operator. Semua proses transaksi membutuhkan akses menuju database supaya dapat dikonfirmasi. Pelanggan akan mengirim permintaan kepada operator saat melakukan transaksi dan akan diproses langsung oleh sistem setelah pelanggan melakukan pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang user interface yang telah kami buat. Pada halaman pertama, yaitu ada halaman login, di mana user akan memasukkan email dan juga password untuk login ke dalam website. Apabila user belum memiliki akun, maka user bisa memilih menu daftar pada halaman pertama. Pada menu daftar terdapat beberapa menu, yaitu email, nomor HP, password, yang bisa diisi oleh user baru, dan bisa klik daftar untuk mendaftarkan akun baru. Selanjutnya yaitu pada menu pilihan game. Untuk melakukan top up, maka kita bisa melakukan pemilihan terhadap game yang akan kita top up. Sebagai contoh, kita bisa memilih salah satu game pada pilihan di website. Selanjutnya ketika kita sudah memilih salah satu game, kita bisa memasukkan ID akun game kita ke dalam website di dalam kolom yang telah disediakan. Setelah kita memasukkan ID, kita bisa klik enter dan di sini akan muncul menu pilih nominal. Di sini kita bisa memilih nominal antara 10.000, 25.000, 50.000, 70.000 ataupun 100.000. Setelah kita memilih salah satu nominal yang telah ditentukan, maka kita bisa memilih metode pembayaran. Sebagai contoh metode pembayaran, kita bisa melakukan pembayaran melalui link aja, Bank BRI, OVO, ataupun Dana. Setelah memilih salah satu, maka kita akan lanjut ke dalam menu ini, yaitu di mana kita akan diarahkan atau kita akan diberikan nomor yang nanti bisa disinkronkan kepada virtual akun kita, baik di Bank BRI, Dana, ataupun yang lain. Setelah kita melakukan pembayaran di virtual akun kita, maka akan muncul pada website kita, yaitu transaksi Anda berhasil. Terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.